Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Amin Abdullah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran dan rekan-rekan mahasiswa manajemen pendidikan Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan hingga zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu model-model kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Hardiansa, Arina Sabela, MK Risma Sakina, Amik Kisworo, dan Muhammad Mirzak Dian Prayinto. Latar belakang. Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari aspek yang mempengaruhi seperti cara berpikir, sistem nilai atau nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Kemudian proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Aspek-aspek tersebut akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan dalam suatu perkembangan kurikulum. Model kurikulum merupakan suatu model alternatif, prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Dalam praktik pengembangan kurikulum sering terjadi kecenderungan hanya menekankan pada pemenuhan mata pelajaran, aktivitas isi atau materi yang harus dipelajari peserta didik hanya berpusat pada disiplin ilmu yang terstruktur, sistematik, dan logis, sehingga mengabaikan pengetahuan dan kemampuan aktual yang dibutuhkan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, model-model kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Dalam makalah ini akan diuraikan beberapa model-model kurikulum yang ada. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model kurikulum? Yang kedua, apa saja macam-macam model kurikulum? Yang ketiga, bagaimana model-model kurikulum yang ada di Indonesia? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model kurikulum. Menurut Good 1972 dan Travers 1973, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Jadi di sini model bukanlah realitas, akan tetapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan suatu sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Lalu untuk kurikulum, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di sana dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa model kurikulum adalah rancangan seperangkat alat sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pengembangan kurikulum berkenaan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Lalu di sana minimal ada 4 yang akan kita bahas lebih detail nanti. Dan 4 dari 4 itu paling banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi. Lalu lebih detailnya akan disampaikan oleh saudara kita selanjutnya. Yang kedua yaitu macam-macam kurikulum. Secara teoritis, model kurikulum dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademik, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologis. Untuk mengetahui secara detail mengenai macam-macam kurikulum tersebut, maka akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu model kurikulum subjek akademik.
Model kurikulum subjek akademik merupakan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan atau berbasis pada materi atau mata pelajaran dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Kurikulum ini sangat menonjolkan isi atau materi dalam pendidikan. Model kurikulum seperti ini bersumber dari pendidikan klasik, yang materinya diambil dari kedisiplinan ilmu para ahli zaman dahulu yang mengembangkan secara sistematis, logis, dan solid. Dalam kurikulum ini, anak yang berhasil dalam pendidikan adalah anak yang menguasai sebagian besar materi yang disampaikan guru atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan lembaga pendidikan yang baik dan berhasil adalah lembaga pendidikan yang dapat memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Menurut Anna Schaudy, dalam bukunya tahun 1988, ada 3 kecenderungan dalam perkembangan kurikulum ini. Yang pertama yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan hanya sekedar untuk mengingatnya saja. Yang kedua yaitu studi yang bersifat integratif, yang merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif terpadu. Yang ketiga yaitu mata pelajaran yang dilaksanakan seperti apa yang berkembang di sekolah-sekolah fundamental. Pelajaran ini ditekankan pada membaca, menulis, dan memecahkan masalah sistematis. Adapun ciri-ciri dari kurikulum subjek akademik adalah 1. Tujuan. Tujuan dari kurikulum ini adalah melatih siswa untuk ide-ide dan proses penelitian. Siswa harus belajar menggunakan pemikiran dan mengontrol berbagai dorongan, sehingga siswa diharapkan memiliki konsep dan cara yang dapat dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas setelah selesai. Yang kedua, materi. Materi yang menjadi isi kurikulum dalam kurikulum ini adalah selalu berkembang, namun pada intinya melingkupi 3 bidang ilmu pengetahuan kealaman, sosial, dan humaniora. Ada beberapa pola materi dalam kurikulum ini. Yang pertama yaitu correlated curriculum, yaitu pola materi yang dipelajari dikorelasikan dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua yaitu unified atau concentrated curriculum, yaitu pola materi tersusun dalam tema-tema tertentu yang mencakup materi dari disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu integrated curriculum, yaitu bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Yang terakhir yaitu problem solving curriculum, yaitu pola materi yang berisi topik pemecahan masalah sosial dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari disiplin ilmu. Adapun ciri yang ketiga yaitu metode. Metode yang banyak digunakan dalam kurikulum ini adalah metode ceramah dan hafalan, agar siswa mampu mengetahui pengetahuan yang banyak. Selain itu juga terdapat metode ekspositori dan inquiry. Guru memberikan ide-ide kepada siswa, kemudian dielaborasi oleh siswa sehingga siswa mampu menguasai ide-ide tersebut. Konsep-konsep utama disusun secara sistematis, diberi ilustrasi secara jelas, kemudian dikaji bersama. Ciri yang keempat yaitu evaluasi. Kurikulum ini menggunakan bentuk evaluasi yang berbeda yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Seperti halnya humaniora, lebih senang menggunakan evaluasi yang berbentuk uraian daripada yang berbentuk objektif. Matematika yang menekankan pada penilaian untuk menguji penugasan, dan dalam kealaman menekankan pada jawaban yang benar, tetapi juga proses berpikir yang dilakukan oleh siswa. Model kurikulum yang kedua yaitu model kurikulum humanistik.
Kurikulum humanistik sangat menekankan pada pengembangan potensi yang ada pada masing-masing individu anak secara keseluruhan. Sesuai dengan namanya, humanistik berarti sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Maksud dari kurikulum ini adalah mendidik anak yang sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Ada beberapa aliran yang termasuk dalam aliran kurikulum humanistik, yaitu yang pertama, pendidikan konfluen, yaitu menekankan keutuhan pribadi. Individu harus merespons secara utuh pikiran, perasaan, atau tindakan terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Yang kedua yaitu pendidikan kritikisme radikal, yang memandang pendidikan sebagai upaya untuk membentuk anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu pendidikan mistikisme modern, yang menekankan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan, kehalusan budi pekerti melalui sensitiving training, yoga, meditasi, dan sebagainya. Konsep kurikulum ini bertolak belakang dengan kurikulum subjek akademik yang menekankan pada materi. Pada kurikulum humanistik ini menekankan pada pembinaan pribadi manusia, dalam kata lain yaitu memanusiakan manusia. Adapun karakteristik kurikulum humanistik ini adalah yang pertama, fungsi untuk menyediakan pengalaman yang berharga bagi setiap anak didik untuk membantu memperlancar dan mengoptimalkan perkembangan pribadi siswa. Yang kedua yaitu tujuan. Menurut kurikulum ini, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan dalam belajar. Yang kedua yaitu materi. Materi yang mencangkup topik-topik, bahan ajar, dan kegiatan belajar yang dapat membantu siswa dalam merumuskan apa yang ingin mereka pelajari. Yang keempat yaitu metode, yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi, lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Di dalam kurikulum ini lebih menekankan pada permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Bisa kita lihat bahwa sesuai dengan namanya yaitu rekonstruksi sosial, yang berarti membangun kembali kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Desain dalam kurikulum ini ada 3, yaitu asumsi, masalah-masalah sosial yang mendesak, yang terakhir adalah pola-pola organisasi. Komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan dan isi. Yang kedua, metode. Dalam metode rekonstruksi sosial ini, adanya kebergantungan antara seseorang dengan lainnya. Yang ketiga, yaitu evaluasi. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai siswa, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial lebih banyak diterapkan kepada masyarakat yang tergolong belum maju dan memiliki keterbelakangan ekonomi. Pengajaran ini diharapkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Selanjutnya, model kurikulum teknologis. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah dalam 2 bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak dan bentuk perangkat keras. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem. Selanjutnya, ciri kurikulum teknologis. Yang pertama adalah tujuan, lebih diarahkan pada penguasaan kompetensi. Yang kedua, metode, ada penegasan tujuan, pelaksanaan pengajaran, dan pengetahuan tentang hasil. Yang ketiga adalah organisasi Indian Ajar. Isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah dikaji sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah bahan ajar yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya adalah evaluasi. Fungsi evaluasi ini adalah untuk mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran dan bisa menjadi alternatif terbaik dalam membuat keputusan untuk kedepannya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada kriteria, yaitu yang pertama, prosedur. Pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Yang kedua adalah hasil. Pengembangan terutama yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, model kurikulum yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pada sebelum kemerdekaan Indonesia, pertama, pada masa kolonial Belanda. Sebelum kemerdekaan, pada masa kolonial Belanda, kurikulum mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad ke-16 dan ke-17, muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyebarluaskan agama Kristen di Indonesia. Pada masa Jepang, tujuan pendidikan ialah untuk memenangkan perang. Pada masa ini muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokumengako selama 6 tahun lamanya. Kemudian, pelajaran yang berbau Belanda itu dihilangkan, seperti sistem kurikulum pendidikan yang membedakan status sosial dan bahasa Belanda sebagai pengantar pada saat penjajahan Jepang itu dihilangkan, dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum setelah kemerdekaan, yaitu yang pertama, kurikulum pada tahun 1947. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah menekankan pada pembentukan karakter sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kurikulum pada tahun 1952. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah terdapat silabus atau mata pelajaran yang sudah lengkap. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1964. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, dan keterampilan. Yang keempat, kurikulum pada tahun 1968. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembimbingan jiwa Pancasila dan pengetahuan dasar. Kemudian yang kelima, kurikulum pada tahun 1975. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam, kurikulum pada tahun 1984. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah mengusung proses skill dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Ketujuh, kurikulum pada tahun 1994. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, kurikulum pada tahun 2004. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang kesembilan, kurikulum pada tahun 2006 atau KTSP. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan keterampilan dasar atau KD. Dan sebenarnya pada tahun ini tidak banyak perbedaan pada tahun sebelumnya, yaitu 2004. Namun di tahun ini ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu untuk guru yang diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan keadaan sekolah tersebut. Dan yang terakhir, kurikulum 2013. Tujuan dan ciri pembelajarannya ialah guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan membuat siswa lebih mudah untuk mencari informasi.